Keesokan harinya, pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuk PPKI sebagai pengganti BPUPKI. Kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Selamat datang kembali Komandan. Bagaimana hasil pertemuannya di dalam? Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan hal tersebut akan dibahas oleh PPKI. Kapan kemerdekaan akan diberikan kepada Indonesia? Proklamasi akan dibacakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Maka dari itu PPKI akan melaksanakan sidangnya pada tanggal 16 Agustus. Baiklah Komandan. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Selamat sore. Selamat sore. Jadi Jepang sudah menyatakan kekalahannya kepada sekutu. Kalau begitu kita harus memproklamasikan kemerdekaan kepada. Tapi permasalahannya Bung Karno dan Bung Hatta merasa bahwa Indonesia belum sanggup untuk merdeka sendiri. Indonesia masih butuh bantuan Jepang untuk merdeka. Tidak bisa seperti itu. Indonesia harus bisa memproklamasikan kemerdekaannya sendiri. Kalau begitu, kita harus mendesak Bung Karno dan Bung Hatta. Ide bagus. Bagaimana dengan Wikana dan Darwis yang mendesak Bung Karno dan Bung Hatta? Kita harus mendesak mereka agar memproklamasikan kemerdekaan malam ini atau selambat-lambatnya besok. Siap, akan kami laksanakan. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum Bung Karno, Bung. Waalaikumsalam. Mau Bu, apa Bung Karnonya ada? Kami ada keperluan dengannya. Bapak ada keperluan apa? Begini Bu, ada keperluan penting yang harus kita bicarakan. Oh kalau begitu sebentar ya, saya panggil Bapak dulu. Bapak, ada yang datang mencari. Ini siapa, Bu? Para pemuda datang mencari, ingin berbicara penting katanya. Oke, baiklah, saya nemunya. Oh, ya, silakan masuk. Silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah kepada sekutu dari radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, tadi siang kami para golongan muda mengadakan sebuah rapat. Dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita kan tahu militer Indonesia jauh di bawah Jepang. Kalau saat ini kita ingin memproklamasikan kemerdekaan kita dan tiba-tiba Jepang menyerang, lalu bagaimana? Apakah kalian tidak khawatir dengan keselamatan bangsa ini? Apakah kalian tidak berpikir sampai sejauh itu?
Tetapi ini peluang yang baik untuk Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Tapi Indonesia belum mampu untuk merdeka sendiri. Maka dari itu kita perlu bantuan Jepang untuk merdeka. Namun kita bisa mendapat kemerdekaan dengan usaha kita sendiri dan bukan karena bantuan dari Jepang. Iya, saya tahu. Untuk negara yang merdeka, kita harus mempersiapkannya dahulu. Oleh sebab itu, kita perlu PPKI untuk mempersiapkan langkah demi langkah untuk kemerdekaan kita. Jika kita belum mempersiapkannya, saat negara kita sudah merdeka, maka negara kita tidak akan bisa berdiri dengan tegak. Tetapi kita tidak memerlukan bantuan Jepang. Kita pasti bisa memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Apabila Bung Karno tidak memproklamasikan kemerdekaan pada malam hari ini juga, maka besok pagi akan terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah. Ini leherku, seret aku ke sana dan potong leherku sekarang juga. Tekad kami udah bulat untuk kemerdekaan Indonesia atas bantuan Jepang. Dan Indonesia tidak bisa merdeka dengan sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, berikan saya waktu untuk berbicara dengan golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, golongan muda tersebut bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah yang kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang. Dan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju, karena menurut saya yang paling penting pada saat ini adalah bagaimana cara kita menghadapi sekutu yang ingin menguasai negeri ini lagi. Dan untuk permasalahan proklamasi, itu akan dibahas oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bu? Ya, lagi pula mereka masih muda dan pikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar kita mempersiapkannya lebih matang lagi, agar suatu saat nanti tidak ada yang berantakan. Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Baik, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, Wikana dan Darwis telah meninggalkan kediaman Soekarno tetapi tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Permisi. Jadi bagaimana hasilnya? Apakah Bung Karno dan Bung Hatta mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia hari ini atau besok? Setelah pertemuan kami dengan Bung Karno dan Bung Hatta, mereka tetap bertekad bulat kepada keputusan mereka untuk memproklamasikan kemerdekaan dengan bantuan Jepang pada tanggal 24 Agustus. Apakah kalian tidak memohon kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya? Kami sudah mencoba, kami sudah meminta mereka agar proklamasi ini terjadi secepat mungkin. Namun, mereka tetap kuat dalam tekad mereka. Bagaimana kalau kita mengasihkan mereka ke suatu tempat supaya kita bisa membujuk mereka, juga kita bisa menjaga mereka dari pengaruh Jepang? Bagaimana dengan Rengas Dengklok? Ya, saya setuju. Rengas Dengklok aman dari pengaruh Jepang. Baiklah, kalau begitu kita harus mengutus beberapa orang untuk mengasingkan mereka ke Rengas Dengklok. Bagaimana dengan Wikana, Darwis, Soekarni, dan Khairul Saleh yang menjemput Bung Hatta dan Bung Karno besok? Baik, akan kami laksanakan. Ya, kami pamit. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, IR Soekarno dan Muhatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Ya. Jadi begini, Bung. Ada apa nih? Tolong! Rombongan IR Soekarno dan Muhatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana.
Mengapa kalian semua membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan ini, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan, masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin proklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini memang benar. Namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya kita menunggu janji Jepang itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi saudara-saudara kita yang telah bertahun-tahun tak luput dari penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita bicarakan masalah ini dengan kepala dingin. Jadi tolong lepaskan ikatan Bung Karno dan Bung Hatta. Saya mengerti dengan perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi ini. Kami memang belum pertimbangkan masalah ini dengan baik, tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bu. Tapi apakah mungkin kita melakukan semua ini? Tentu mungkin, Bu. Selagi kita berusaha, kita pasti bisa. Apalagi para pemuda di Jakarta sana sudah menyiapkan strategi untuk mencegah serangan dari Jepang. Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Permisi, selamat sore. Ya, selamat sore. Apakah kamu tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Ya, tentu saja saya tahu. Namun mereka berada di tempat yang aman dan tidak terlukai sedikit pun. Baguslah kalau begitu. Tapi di mana mereka berada? Karena sidang PPKI akan segera dimulai. Mereka tidak bisa ke sini untuk menghadiri sidang PPKI. Tetapi saya dan teman-teman saya dari golongan muda ingin menawarkan sebuah kesepakatan. Kesepakatan apa itu? Kami ingin proklamasi ini dilaksanakan hari ini juga, tanggal 16 Agustus 1945. Wah, kalau itu tidak bisa dilaksanakan, karena kami belum mempersiapkan apapun. Bagaimana kalau besok, pada tanggal 17 Agustus? Baiklah, proklamasi akan dilaksanakan besok 17 Agustus 1945. Kalau begitu, saya akan mengantar Anda ke tempat keberadaan Bung Hatta dan Bung Karno berada. Mari, terima kasih. Silakan, permisi. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusan kamu? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa bantuan Jepang. Baiklah, karena saya dan Wikana juga sudah bersepakat. Lagi pula pasukan di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin ya besok pagi kita akan melaksanakan. Baiklah. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang pasti tak akan mengizinkan kita, apalagi kalau mereka tahu kita akan memproklamasikan kemerdekaan hari ini. Kalau begitu, kita akan meminjam tower terminal Angkatan Laut Jepang, Laksamana ini. Ya, saya setuju, Bung. Kalau begitu, kita akan berangkat malam ini. Perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta. Mereka segera bergegas ke rumah Laksamana Maida untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kedatangan mereka pun juga disambut hangat oleh Laksamana Maida. Jadi kita mulai saja pengesahan proklamasi. Jadi apa ada usulan untuk kalimat pembukaan teks proklamasi ini? Saya rasa ada baiknya jika kita membuka proklamasi ini dengan kalimat yang menyatakan bahwa Indonesia sudah merdeka. Ya, bagaimana jika proklamasi ini diawali dengan kalimat kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Apa semua setuju? Ya, saya setuju. Apa ada usulan berikutnya dari kalian? Menurut saya, kalimat kedua harus menunjukkan tindak lanjut kita setelah kemerdekaan Indonesia.
Bagaimana kalau hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo singkat-singkatnya? Apa semuanya setuju? Iya, saya setuju. Oke, baik. Bagaimana kalau teks ini ditandatangani oleh semua yang hadir di sini? Ya, seperti Amerika. Tidak, kita tidak boleh sama dengan bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Bagaimana jika teks proklamasi ini ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia? Saya setuju dengan itu. Oke, baiklah. Bukankah ada baiknya jika teks proklamasi ini diketik? Bagaimana kalau kita minta saya Timlik saja untuk mengetik teks proklamasi ini? Ya sudah, jadi saya akan minta tolong ke Bung Elik untuk mengetikkan proklamasi ini. Bung Elik, Wah, Bung Karno, ada apa ya? bisa Anda tolong ketikkan proklamasi untuk kita? Teks proklamasi? Betul. Apa Anda serius? Ya, serius. Dengan senang hati, Bung. Sungguh kehormatan bagi saya untuk mengetik teks proklamasi ini. Baik, terima kasih tolong diketikkan. Ini dia teks proklamasinya, Bung. Baik, terima kasih. Sama-sama, Bung. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercintanya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu udah menemani Bapak di masa yang sulit. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah ada rencana bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Tentu saja udah. Besok akan dilaksanakan upacara bendera dan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukannya kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Iya, lupa. Gimana kalau ibu saja yang menjahitkan bendera tersebut? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Baiklah kalau seperti itu, buatlah bendera dengan sempurna dan nanti kita ada lihat. Baiklah Pak, Ibu punya ide bagaimana kalau kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih? Baiklah, setuju. Kita namakan bendera itu bendera Sang Saka Merah Putih. Ya udah, Bapak siap-siap untuk mempersiapkan proklamasi besok. Terima kasih. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta,
Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa yang maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air. Kita bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu tidak ada naiknya dan tidak ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-hentinya. Dalam zaman Jepang, ini tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka, tapi pada hakikatnya kita menyusun tenaga sendiri, kita juga percaya dengan kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil sikap nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib di tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah melakukan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu sehingga saya berpendapat bahwa sekarang datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka! Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa di Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi sesuatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.